Ya, tapi yang penting 2024 menang. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman sekalian, seperti saya buka tadi di awal, bahwa ya 2024 di depan mata, tapi masih jauh sebenarnya. Tapi lihatlah sekarang, begitu banyak wacana untuk 3 periode. Dan dilalah, Presiden Jokowi menyatakan ada 3 kemungkinan orang yang mengusulkan beliau menjadi presiden kembali di periode yang ketiga. 1, cari muka. 2, sama dengan menampar muka. Yang ketiga, sama dengan ya penjilat gitu loh ya, nyari masalah. Tapi orang yang dituduh oleh Pak Jokowi begini kehilangan muka juga karena terus-terusan diwacanakan 3 periode. Pak Jokowi udah nggak mau 3 periode, tapi terus jangan-jangan ini sebuah paksaan atau jangan-jangan sandera supaya beliau tetap mau. Nggak tahu kita apa yang terjadi di kemudian hari. Tapi intinya pasangan itu sudah mulai. Bahkan sebagian kembali mencalonkan Pak Prabowo. Dan dengan alasan apa? Ya Pak Prabowo mumpuni. Pak Prabowo bisa menyelamatkan Pak Jokowi kalau ternyata ada orang yang dendam. Kalau diduga. Tapi Pak Prabowo akan mampu orang yang demikian karena beliau orangnya yang adil, jujur, amanah, tidak ada dendam, berwawasan nasional, dan punya jaringan di internasional yang baik, dan kebangsaannya kita nggak ragukan dari Aceh sampai Papua. Harus beliau jaga, itu yang beliau sampaikan. Sebentar, saya bukan promosi Prabowo jadi presiden. Saya lagi mengatakan begitulah dunia politik yang memasangkan beliau dengan orang nomor 2. Orang nomor 2 siapa? Ada banyak. Prabowo dengan si A, Prabowo dengan si B. Tiba-tiba nama Ibu Puan Maharani juga muncul karena kata teman-teman PDIP bukan kelas wakil, harus jadi presiden. Apa masih PDIP seperti itu di 2024? Kita nggak tahu. Begitu juga pasangan-pasangan yang lain muncul calon-calon yang kata Jimus barusan, anak baru kemarin, dan saya dukung loh, anak baru kemarin jadi mencalonkan diri sebagai presiden, saya dukung, belum tentu milih, saya dukung, yang katanya akan membebaskan kuliah gratis gitu loh. Dan itu langsung diambil oleh pemilih pemula. Nah, sebenarnya apa yang mesti kita siasati, apa yang mesti kita hindari, dan bagaimana kabar-kabar hoax menjelang 2024. Saya mulai dari Haji Mustafa Nahrawardaya. Saya panggilannya Jimus ya, gitu ya. Jimus, ya. 2024 hoaxnya bagaimana ini? Jadi kelompok-kelompok produsen hoax itu sudah berdiri sejak tahun 2009. Ketika Friendster sudah nggak ada, pindah ke Yahoo Group. Yahoo, pokoknya Friendster hilang, itu langsung ada kelompok baru ya. Kelompok yang saya sendiri waktu itu masih baru ya. Di dunia Twitter, saya daftar Twitter pertama tahun 2009 bulan September. Nah, saat itu saya baru ngeh ya bagaimana media sosial ini akan dimanfaatkan oleh para politikus. Ternyata kawan saya kenal betul orang yang mendirikan ini, sampai sekarang itu kawan saya juga, cuman berbeda posisi. Saya di luar pemerintahan, dia di sana, yang pernah dipertemukan oleh kepolisian juga. Jadi saya tahu tuh. Nggak usah diungkap. Jadi ini memang dahsyat media sosial ini. Maka ini salah satu pintu ya untuk politik kita itu menggunakan media sosial sebagai media untuk memenangkan pertarungan. Oleh karena itu tadi Pak Syekh Armadani kan mengatakan kita harus seperti minum obat aja 3 kali sehari. Persoalannya di politik ini nggak seperti minum obat. Minum obat itu saya mengatakan ini, orang Islam itu lebih taat pada dokter daripada pada Tuhan. Iya. Kalau kita disuruh dokter minum obat 3 kali, kita tepat waktu itu. Pagi habis makan, siang habis makan, sore habis makan, total kita 3 kali. Nggak berani mengurangi kompos nggak berani banget. Mengubah waktu, mau memajukan mundur nggak berani karena saking taatnya pada dokter. Tapi begitu sholat, ya kan, beda kan. Nah, maka saya analogi obatnya memang meresahkan bagi saya itu terkait media sosial. Karena apapun yang dilakukan oleh umat Islam mayoritas ini akan dianggap salah oleh para netizen. Bahkan mohon maaf, PKS ini apapun yang dilakukan terbaik menurut saya tetap aja dihajar. Iya. Bahkan ada tagline oleh media sosial itu, boleh kita berkawan kecuali dengan PKS. Baik aja Pak, media sosial itu jahatnya seperti itu.
Jadi Dan saya PKS tahu, apa? saya tahu orang itu. Tahu kan? Tahu, saya pernah ajakin minum kopi juga, tapi ditolak sama dia. Jadi sebaik apapun yang dilakukan oleh komponen umat Islam termasuk partai, ormas, komunitas, ataupun media televisi, koran, pasti akan dianggap salah. Oleh karena itu kalau kita hanya memenalan pel 3 kali sehari, nggak cukup. Karena semua dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang menghantam kita semua. Jadi semua sudah dinas kita itu, umat Islam itu, bahkan diajar 24 jam. Setan selalu mendampingi kita. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, kita ingat. Tadi di awal saya bilang, saat ini saya ikut proses, mohon maaf ini bukan ya, ikut proses mendirikan sebuah partai. Saya founder, saya salah satu ketua. Tetapi yang saya ingin satu saja mengambil kesimpulan. Bayangkan anak muda ketika proses pendirian itu berlangsung, salah satu yang ikut mendirikan bilang begini. Coba kalau Atta Halilintar itu jadi presiden, apa menyalonkan diri presiden akan jadi. Yang ngomongin milenial. Saya kaget itu. Lu kok bisa? Ya volume buahnya itu. Dan saya jadi dari ini salah satu pimpinan MPR menggunakan Atta Halilintar itu untuk promosi organisasi yang beliau pimpin, mengundang Atta Halilintar. Saya nggak sebut nama dan jabatannya, tapi dalam seminggu terakhir ini viral di media sosial. Kenapa si Atta yang dia undang? Kenapa bukan seorang hafiz Quran, bukan qori'ah, bukan ulama kecil, ustadz kecil misalkan? Kenapa harus netizen? Nah, saya khawatir sekali. Apa yang kita carakan di awal itu terjadi. Pada pemilu 2024 nanti, tetap saja ada salah satu calon yang dia akan menjual janji setinggi langit, karena memang itulah yang akan ditelan mentah-mentah oleh para pemilih pemula tadi, bukan semula yang pemula. Ini mereka nggak akan tuntut itu ya, nggak akan tuntut janji. Sedangkan menarik ya. Sedangkan ikon-ikon umat Islam hampir semuanya pernah tercatat dalam tanda petik ada calon kepolisian. Ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi, ada yang sudah tercatat. Entah kapan saya nggak tahu. Dan ini adalah fakta. Artinya apa? Kaum pemula ini akan mungkin di otaknya akan menilai kayaknya jelek deh, karena ada nama dan fotonya tercatat di kepolisian. Ya, saya nggak tahu nih. Kata lupa almarhum Mas Manulang itu lebih dari 65.000 intelijen asing bekerja di sini. Semoga mereka tidak kerjasama dengan intelijen liar yang ada di dalam negeri. Kalau mereka bekerjasama dengan orang kita di dalam negeri, serem sekali. Bukankah ada statement resmi dari intelijen bahwa ada orang-orang yang di luar kendali? Ya, itu kayak film Mission Impossible. Ya, selalu ada intel resmi yang mereka membuat kelompok sendiri, bekerja sendiri. Nanti kalau gagal kerjaannya akan diingkari dan seterusnya. Itu terjadi di setiap itu dulu hanya film. Tetapi film itu dibuatkan berdasarkan kenyataan. Itu artinya paradigma mimetik namanya dalam sastra itu. Ada satu yang pernah terjadi lalu dibikin filmnya. Itu ada film yang belum terjadi dibuat lalu terjadi beneran. Virus. Pandemi. Nah, ini baru sekarang. COVID itu udah ada filmnya loh ya. Ya kan? Contagion. Jadi film-film virus itu sudah ada tahun-tahun 2000-an sudah ada dan sekarang terjadi 911 pun terjadi. 911 ya. Maka itu saya sampai sekarang masih terus nonton film itu, nonton film Bart Simpson. Tapi satu hal yang saya khawatirkan adalah saya khawatir sekali kalau teman kita yang muslim itu menjadi munafik, ini ngeri sekali. Karena munafik-munafik ini nggak kelihatan. Jumatan juga bareng saya, juga haji, juga sholat 5 waktu. Tapi ketika pemilu berlangsung, mereka berada di posisi yang lain. Mereka bekerja sama dengan kelompok lain, merugikan umat Islam. Entah di kelompok manapun. Ini yang saya khawatirkan. Sudah, kemarin juga banyak kan. Cuman kita nggak bisa. Kemarin juga ada begitu. Kita bisa mencium baunya, tapi nggak tahu ininya, bentuknya. Ya. Makanya nih ada Ustaz Mardani untuk kita kumpul di salah satu meeting. Gue bilang hati-hati. Ya, kualitas mereka tuh seperti kentut. Kenapa? Ada baunya, tapi nggak bisa dipegang wujudnya. Ya, kualitas kentut itulah yang harus kita pantau dan jangan pula berteman dengan kentut-kentut itu. Gimana Pak Alang sebagai closing statement tadi yang setelah dimulai oleh Bang Mustafa? Saya hanya menggarisbawahi dengan kesimpulan saya sendiri dan pengalaman yang saya alamin bahwa Ligodin ini ya, tadi Ligodin buat besok. Persis skenario kita adalah wal tanzur nafsu ma qadamat. Kita cerita apa yang telah terjadi. Ligodin. Tadi Bapak Mustafa Nahrawadaya telah menceritakan 2024 mesti seperti apa, tingkatkan kewaspadaan. Sekarang dari Bang. Jadi kita harus cermat dan cerdas dalam hal berkomunikasi massa ya, komunikasi massa maupun televisi terestrial, televisi seperti ini, sosial media lah, apapun itu. Jadi
dalam hal ini hoax adalah kebenaran atau hal-hal yang faktual yang diucapkan oleh kritikus ataupun oposisi, ya, itulah hoax hari ini. Tapi sengibul apapun, tidak fakta sekalipun, apapun itu, ya, Oleh pendukung. yang dikeluarkan oleh buzzer, itulah kebenaran. Jadi saya namain era jungkir balik. Apakah itu judul lagu berikutnya, Era Jungkir Balik? Kita berada di suatu gurun jungkir balik di mana rumput yang mencari kuda. Itu kata Remi Silando. Itu bocoran lagu berikutnya yang dikeluarkan Sang Alang. Dan betul, itu udah ada statement resmi, apapun kalau bukan dari kita hoax. Ada seorang yang berkata demikian. Dan padahal yang berkata itu adalah produsen hoax, kata Rocky Gerung. Dan kita harus diliputi dan dikemas dengan penutup yang indah dari Bang Mardhani Alisera. Babe, Alang dan Jimus ya. Saya ingat ada gium di manajemen aja, ada lingkaran kekhawatiran, ada lingkaran pengaruh ya. Lingkaran kekhawatiran itu jungkir balik kayak apa juga nggak berubah. Jadi cukup doa dulu yang itu. Tapi kalau lingkaran pengaruh, saya jaga diri, jaga keluarga. Twitter, sosmed saya isinya bagus, interaksi kita bagus, kemanapun kita kalau boleh kayak tangan Midas ya, apapun yang cenderung berubah jadi emas, itu yang terbaik. Jadi tidak usah terlalu jauh ya, tapi yang penting 2024 menang. Dan saya ingin sekali di dalam hati, dalam doa, dalam renungan, kadang-kadang saya bengong sampai setengah jam, saya bilang begini, gimana ya orang-orang yang melaporkan saya ke polisi itu duduk bersama saya dalam satu soft masjid. Orang-orang yang ngata-ngatain saya, yang ngatain saya tolol, goblok, yang ngatain saya radikal, teroris, yang ngatain saya fitnah-fitnah seperti itu, ngobrol, rangkulan sama saya. Tapi belum pernah terbukti di apa-apanya sama polisi, masih aman. Panggilannya yang sering. Panggilan juga, panggilan. Belum pernah diborgol kan? Jangan sampai. Karena memang beliau. Tapi beliau bikin presiden, mimpi aja jadi sesuatu. Iya itu. Dan Gimana menghakimi mimpi? artinya gini, semua laporan-laporan kepada saya, yang saya itu ada 8 ya laporan, itu ternyata nggak cukup bukti, karena memang kalau dicari di jejak digital media, saya nggak pernah keluar satu-satu maki orang, fitnah, ingin jelek-jelekin, nggak pernah, dan saya selalu berpihak kepada yang benar. Kadang Presiden Jokowi saya bela ketika dia benar, contohnya saya terus angkat Presiden Jokowi ketika beliau menginisiasi untuk memboikot produk Israel. Itu kan presiden yang paling berani kan menurut saya. Di tanggal tanggal 4, 5, 6 Maret tahun 2016 beliau katakan itu di depan organisasi konvensi Islam. Oke. Beliau juga, dan jadi intinya adalah saya bukan anti Jokowi. Walaupun kritik saya pedas kepada beliau, tapi yang benar ya mesti kita bela juga. Dapat komisaris loh. Nggak dapat komisaris. Ya? Kebenaran yang kita harus dukung Pak Jokowi adalah dia tidak mau dicalonkan jadi presiden yang ketiga kalinya. Hei, jangan sampai jungkir balik presiden. Jangan sampai jungkir balik. Ini bicara jadi menarik banget gitu ya. Artinya ya jungkir balik itu akan menjadi trending selama beberapa tahun ke 2024 nextnya, dan itu mesti kita antisipasi. Jangan sampai yang diprediksi Sang Alang itu benar semua kenyataan. Apabila itu benar semua, maka kesedihan akan terjadi di seluruh lapisan. Aceh sampai Papua kita akan bersedih. Bayangkan kalau itu terjadi. Kita mesti makan apa? Keong racun. Kita mesti cabut meteran. Kita mesti tanam sendiri. Dan sabar 3 periode. Cyber TV akan selalu menemani Anda. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Mardhani Alisera, Bapak Mustafa Nahrawardaya, dan Sang Alang, musisi kita. Mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik. Cyber TV, saluran pemersatu bangsa. Saya Haikal Hasan, pamit mundur. Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa.
nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.